Sobat Ngariksa, nah kita lanjutkan ngobrolnya. Jadi apa yang kami lakukan waktu itu tahun 2005 itu cukup menginspirasi banyak pelestari di kemudian hari. Banyak yang melestarikan manuskrip melalui IAP, Endangered Archive Program, Ibu Dr. Fahriyati, ya tahun 2009-2010 itu melakukan digitalisasi di PD dan Aceh Besar. Ya, ada kalau tidak salah ada 10 titik di Aceh yang digitalisasi melalui program British Library. Kemudian juga ada dari Leipzig University tahun 2007-2009. Ini kalau Sobat Ngariksa lihat ya project ini bahasa Jermannya menggunakan ini scanner yang saat itu kalau tidak salah di dunia itu hanya ada 3 atau 4 begitu alatnya, saking canggihnya. Saya dikasih tahu bahwa alat ini, Zwetzel ini, waktu itu hanya ada di Jerman satu, di Jepang satu, kemudian di Indonesia, dibawa ke Indonesia di Aceh maksudnya. Kenapa ini spesial? Karena begitu manuskrip ini disimpan, kemudian di scan, itu alat scan itu dalam satu kali tembak bisa menghasilkan 4 gambar. Ada JPEG-nya, ada GIF-nya, ada TIFF-nya dan seterusnya. Jadi ini sangat praktis sekali gitu ya. Dan kita lakukan di beberapa tempat. Dan syukurlah berkat digitalisasi dengan Leipzig. Terima kasih banyak Pak Torap. Ini mungkin sekarang sedang nonton di Berlin. Tadi saya kasih tahu Torap Hansen itu yang menginisiasi proyek di Leipzig waktu itu. Sekarang beliau sebagai kepala di Berlin, di Stadtbibliothek Berlin di Jerman. Ini berkat kerjasama dengan Leipzig waktu itu ada 1989 naskah yang berhasil direstorasi, diselamatkan, dibersihkan dari tsunami, dari terkena air begitu ya. Kemudian didigitalisasi sebanyak 1223. Dan kegiatan itu syukurlah menginspirasi kegiatan digitalisasi di tempat-tempat berikutnya. Kalau kita lihat ini sekilas ya Sobat Ngariksa, ini 2011, ini di Surau Calau, di Sijunjung, di Sumatera Barat. Ini dengan Profesor Yumi Sugahara. Ini di Ambon. Ini juga di Ambon, ini ada manuskrip khutbah yang sangat panjang. Jadi cara mendigitalkan, cara memfotonya juga agak susah begitu. Ini juga dilakukan dengan berbagai cara. Ini Profesor Titik Puji Astuti, almarhumah, yang beberapa waktu lalu kita bicarakan ya. Beliau sudah wafat, guru saya. Jadi guru-guru saya itu sudah banyak yang wafat, Profesor Akhadiati juga sudah wafat. Jadi kita banyak kehilangan sebetulnya. Nah, Sobat Ngariksa, yang paling mutakhir adalah digitalisasi dengan Dreamsea. Ini Dreamsea itu adalah satu program digitalisasi di PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, kerjasama dengan Hamburg University. Terakhir mendigitalkan 2023 itu di koleksi Museum Pedir. Ini Sobat Ngariksa, kalau tahu Museum Pedir, ini direkturnya anak muda yang tadi itu ya, Bang Maskur. Ia mendirikan museum pasca tsunami itu. Jadi mengumpulkan, ya beliau masih muda ya, jadi mengumpulkan manuskrip-manuskrip dan cukup lengkap sekarang itu ada sekira 600 manuskrip di Museum Pedir di Aceh itu. Dan Dreamsea sudah mendigitalkan sebanyak 11.000 gambar pada saat itu. Bang Maskurnya ini rupanya belum nongol. Kita coba dengar dulu sebentar. 1 menit dari Bang Maskur. Kita tahu bahwa tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember, telah menyisakan kepedihan dan kepiluan yang amat besar, dengan hilangnya korban jiwa yang begitu banyak, kerusakan fisik yang begitu dahsyat. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh para pemerhati naskah dari Aceh, dari Indonesia, bahkan dari luar Indonesia untuk melakukan penyelamatan dan pelestarian. Kemudian juga dilakukan berbagai macam digitalisasi, baik oleh Leipzig, kemudian oleh IAP British Library tahun 2008 di 10 titik di Aceh. Dan yang terakhir adalah Project Dreamsea pada tahun 2023 yang lalu. Sampai dengan hari ini, Pedir Museum juga melakukan kegiatan pelestarian dan penyelamatan naskah-naskah yang tersisa dari masyarakat yang ada kalanya naskah itu juga menjadi korban tsunami 2004 dan naskah-naskah yang kemudian ditemukan di pedalaman Aceh. Semoga dengan peringatan 20 tahun tsunami ini kita kemudian mempunyai semangat untuk menyelamatkan naskah-naskah yang tersisa di Aceh
yang kemudian dapat kita baca, dapat kita kaji, dapat kita publikasi, dan dinikmati oleh semua masyarakat Aceh, khususnya dan masyarakat dunia secara umumnya. Bang Maskur mudah-mudahan menginspirasi anak-anak muda ini. Dia masih muda, dia membeli naskah sendiri dari masyarakat, kemudian disimpan di museumnya gitu ya, kemudian dilestarikan, diteliti dan dikaji. Sekarang dia sedang melanjutkan S2 juga di bidang manuskrip. Bagi saya Bang Maskur itu kalau ngobrol itu ilmunya udah seperti profesor sebetulnya. Karena ininya itu tahu gitu manuskrip A, manuskrip B begitu, manuskrip khususnya manuskrip Aceh ya. Walaupun tidak hanya Aceh. Terima kasih banyak Nyak Maskur yang sudah memberikan informasi. Kenapa sih kita melestarikan manuskrip? Kenapa 20 tahun yang lalu saya nekat begitu untuk ke Aceh untuk menginventarisasi naskah yang bisa diselamatkan dan kemudian kita selamatkan. Ini soal memori kolektif. Saya menyebutnya ingatan bersama. Melestarikan naskah itu adalah menyelamatkan ingatan bersama kita. Ingatan bersama itu adalah ingatan dan pengalaman kita bersama-sama. Pengalaman orang Aceh, ingatan orang Aceh yang sudah ditulis sejak abad ke-16 ke-17. Yang sesungguhnya itu bisa mempersatukan kita. Dan syukurlah, ya bukan bersyukur karena tsunami-nya ya, mohon maaf ya, tetapi syukurlah sekarang Aceh sudah damai. Jadi setelah ada gempa dan tsunami itu ada perjanjian Helsinki, dan kemudian tidak ada lagi konflik, dan sekarang kita membangun bersama-sama. Ingatan-ingatan bersama itu harus dijaga. Dan melestarikan manuskrip itu salah satunya adalah melestarikan manuskrip takwil gempa misalnya. Yang tadi saya ceritakan. Biasanya takwil gempa itu mendasarkan pada bulan-bulan Hijriah, kemudian mulai dari waktu subuh sampai waktu Isya, di dalamnya ada kebaikan, ada keburukan. Jadi kalau misalnya gempa di pagi hari tadi, itu kan akan berantem nanti orang katanya. Tapi kalau baca di bagian lainnya, itu kadang-kadang ada juga kalau gempanya itu terjadi jam sekian, misalnya di malam hari begitu, atau di bulan yang lain, bisa jadi itu pertanda bahwa padi-padi akan subur, tanaman akan subur, bisa juga begitu. Ini artinya pada masa lalu masyarakat sudah membaca sebetulnya bahwa gempa adalah peristiwa alam, tanda alam gitu ya. Bisa jadi ada kebaikan-kebaikan di situ. Hanya saja memang tafsirnya itu banyak sekali tafsir yang mengakibatkan orang itu pasrah saja. Pasrah itu maksudnya tidak berusaha untuk mencari, untuk berupaya supaya kalau ada gempa lagi, kalau bisa sih jangan terlalu banyak korbannya. Jadi mitigasi gempa itu menjadi penting ketika kita mengetahui bahwa pada masa lalu banyak korban gitu ya. Nah, memang pemahaman tentang gempa di kita, di Nusantara khususnya, itu banyak dipengaruhi oleh salah seorang pemikir Islam, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kalau kita baca karya beliau, Kasfus Solah an Wasfi Zalzalah, di situ, ini Sobat Ngariksa, yang ini karya As-Suyuti ya, abad ke-16. Kemudian yang ini tuh Naskah Nusantara abad ke-19. Kalau kita lihat ini yang karya As-Suyuti, mohon maaf ini kalau kurang jelas ya, tetapi mungkin bisa sedikit ditebak gitu. Isinya bahwa di sini As-Suyuti itu mengatakan bahwa gempa itu memang kehendak Tuhan mutlak. Gitu. Ya. Di sini ya, ada mitologinya juga disebutkan. Misalnya saya bacakan sedikit di sini. Ini judulnya Kasfus Solah an Wasfi Zalzalah ma warada fi haqiqatiha. Qad khalaqallahu jabalan. Allah itu menciptakan satu gunung yuqalu lahu Qaf. Ada gunung Qaf katanya. Muhitun bil ilmi. Wa aruquhu ila sahra, yang akarnya itu memanjang kemana-mana. Allati alaihal ardu, yang di situ bumi bergantung. Jadi bumi itu bisa berdiri kokoh itu karena ada akar-akar dari gunung gitu. Nah, idza aradallahu ta'ala ayyuzalzila qaryah, kalau Allah berkehendak untuk menggerakkan satu kampung, maksudnya untuk yuzalzil itu kan membuat gempa kan. Amara dzalikal jabal, Allah akan memerintahkan pada gunung itu, faharraka al-araq, kemudian akarnya digoyangkan, maka bergeraklah bumi itu. Ini penafsiran-penafsiran yang sesungguhnya mengatakan bahwa gempa itu sudah takdir Allah, nggak usah apa-apa. Itu tidak salah.
bahwa segala sesuatu itu kehendak Allah. Tetapi sesungguhnya di dalam tafsir-tafsir yang lain, khususnya naskah Nusantara, banyak sekali sebetulnya upaya-upaya yang perlu dilakukan, disarankan. Misalnya di dalam salah satu manuskrip itu ada satu manuskrip yang isinya itu semacam ingatan bersama untuk penolak bala. Kalau seandainya gempa terjadi, untuk menghindarinya itu seperti apa, itu juga ada. Misalnya seperti ini. Ini ada satu manuskrip, mana nih? Dari mana bacanya? Jika waktu duha gempanya, jika waktu duha gempa, alamat bala akan dia akan datang ke negeri itu. Sama kan seperti tadi di Aceh itu kan waktu duha. Jadi polanya itu sepertinya sama di dalam berbagai manuskrip. Bala dan atau fitnah. Hendaklah segala isi negeri itu memberi sedekah. Gitu. Jadi dalam Islam itu ada ini bahwa as-shadaqatu as-shadaqatu tanfa'ul bala. Bahwa sedekah itu menghilangkan musibah. Jadi harus berbuat baik, harus rajin gitu. Sedekah begitu ya, berbuat baik kepada orang, kira-kira begitu. Sebetulnya kan kalau kita pahami secara universal, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada alam, berbuat baik kepada bumi, berbuat baik tidak merusak tanaman, tidak merusak sungai, itu kan semuanya berbuat baik. Sedekah itu tidak semata-mata kepada manusia. Jadi Sobat Ngariksa di sini perlu penafsiran sebetulnya bahwa alam ini harus dibuat bersahabat dengan kita. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Berarti kan mampet tuh. Kalau mampet berarti kan ya sodakohnya itu apa? Ya sodakohnya itu yang ngambil sampah kemudian simpan buang ke tempatnya. Itu kan sodakoh juga ya. Jadi memahami manuskrip lama itu perlu penafsiran, Nah, kita lihat lagi ada satu manuskrip Sobat Ngariksa, ini takwil gempa di Aceh tahun 2012, itu terjadi lagi gempa 11 Januari 2012. Waktu itu saya sedang di Aceh persis. Jam 1 terjadinya itu, berarti kan waktu Isya ya kalau jam 1 itu ya karena belum subuh kan. Ini bulan Safar kejadiannya waktu Isya. Saya waktu itu sampai bangun karena itu lumayan 6, sekian begitu, lumayan. Waktu itu lagi ada seminar, ada Profesor Kawashima Midori dari Sofia University, ada Profesor Anthony Reid, para sejarawan waktu itu kumpul di Aceh untuk seminar besoknya. Besoknya seminar, malamnya gempa. Jadi ketika sarapan kita ngobrol-ngobrol, kata Pak Anthony Reid, ini Indonesia ini tidak punya catatan tentang gempa ya, lain dengan di Jepang, atau lain dengan Cina katanya. Catatan gempanya banyak. Saya bilang tidak juga Pak Red gitu. Saya punya banyak nih manuskrip. Oh ya, akhirnya kemudian saya keluarkan dan lumayan terkejut waktu itu. Ternyata Indonesia itu punya catatan-catatan. Hanya saja siapa yang mau baca ini nih, apalagi anak-anak muda milenial sekarang nih, sudah tidak tertarik lagi gitu. Sehingga memori tentang gempanya tidak ada gitu. Kalau orang Jepang itu memori tentang gempanya ya bukan mungkin ya, karena saya ngalamin sendiri bagaimana di sekolah atau di masyarakat umum itu ada latihan gempa, apa istilahnya, simulator ya, ada simulator. Jadi saya diminta naik ke truk, kemudian saya pegangan ke meja, kemudian dinyalakan gempanya 7, skala Richter. Jadi saya seperti gempa begini gitu. Jadi begini nih kalau gempa itu. Jadi kamu harus masuk ke bawah meja begitu. Itu waktu saya di Jepang. Saya masih ingat di Kyoto dengan Pak Tonaga waktu itu. Saya masih ingat di tempat asrama saya itu ada latihan gempa, ada latihan pemadam kebakaran. Nah, ini di dalam manuskrip itu Sobat Ngariksa, kalau kita lihat begitu ya. Ini bulan Safar kan. Lalu saya ambil manuskripnya. Ini kalau seandainya takwilnya kalau bulan Safar itu apa? Jika pada bulan Safar gempa, ini nih yang di Aceh itu, jika pada waktu Isya, persis pada waktu Isya, alamatnya bala musibah akan datang dalam negeri itu. Waktu itu 2012 sedang terjadi konflik, masih ada rupanya pembunuhan. Ya, konflik antar ya masih ada waktu itu ya. Lalu saya tulis gitu di koran waktu itu di Republika. Saya nulis artikel, ini pesan moralnya. Bagaimana sih supaya kita menghindarkan diri dari musibah yang lebih besar itu.
maka hendaklah memakai pakaian suci dan bau-bauan. Nah, di sini ya, di sini nih. Maka hendaklah memakai pakaian suci dan bau-bauan yang baik. Nah, saya baca di ininya. Maka mudah-mudahan dijauhi daripada bala itu dan segala isi negeri itu, hendaklah segera bersembahyang dan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Maksudnya kan, ya tentu saja pakaian suci dan wangi-wangian itu bukan sekedar harfiah pakaian suci, tapi ya bersihkan diri kita. Jangan berantem terus sama orang. Saya tulis tuh di koran. Kalau orang Aceh ingin damai, kalau gempanya ingin tidak menimbulkan musibah itu, ini loh, di manuskrip udah dikasih tahu, jadi orang baik, baik dengan sesama, baik dengan alam, baik dengan bumi, baik dengan lingkungan, dan seterusnya. Kemudian itu yang maksudnya pakaian suci dan bau-bauan yang baik itu ya kebaikan intinya. Intinya begitu. Dan sebetulnya masyarakat Aceh itu punya kearifan lokal seperti itu. Di Pulau Simelu misalnya, ya, salah satu pulau di Aceh itu pada 26 Desember 2004 itu ketika tsunami terjadi, ada satu pulau di Aceh, itu penduduknya itu sekitar 7.500-an. Mereka itu turun-temurun, kalau nanti Sobat Ngariksa mendengarkan semong, ada yang disebut semong. Semong itu ketika air surut, itu selalu didendangkan. Istilahnya itu nafi-nafi. Nafi-nafi itu semacam pupujian kalau di Sunda mah. Jadi kalau habis sholat atau di sekolah selalu didendangkan. Dulu itu ada satu daerah itu tenggelam. Nah, kenapa? Karena waktu itu ada air itu surut ke laut. Nah, kemudian ketika air surut ke laut itu orang-orang ngambil ikan di laut. Ternyata air itu datang. Jadi, kalau seandainya ada air surut, maka kalian tidak boleh ke pantai, kalian harus naik ke gunung, malah begitu. Nah, itu diturunkan terus di Pulau Simelu, sehingga dari 7.500 yang penduduk di Pulau Simelu itu tahun 1907 ya waktu itu ya. Tapi yang kejadian 2004 itu hanya dalam tanda kutip ya, hanya 7 orang yang wafat. 7. Jadi sedikit sekali. Karena mereka begitu ada air itu mereka tidak tergoda ngambil ikan, tapi mereka naik ke laut. Nah, ini gambaran dari kearifan lokal. Jadi kita harus merawat kearifan lokal, harus bersahabat dengan alam. Kalau di Pangandaran di selatan di selatan Jawa itu ada tafsiran bahwa yang namanya tsunami itu Nyi Roro Kidul itu gitu. Jadi Nyi Roro Kidul itu ditafsirkan oleh sebagian itu sebagai gambaran tsunami sebetulnya yang suka datang kan Nyi Roro Kidul itu kan kalau di film itu suka datang gitu ya, datang. Nah, itu Nyi Roro Kidul itu nggak mengganggu kalau damai gitu, bersahabat dengan Nyi Roro Kidul. Jadi tsunami itu juga tidak akan merusak kalau seandainya kita bersahabat dengan alam. Kalau kita itu ya nggak buang sampah sembarangan, sederhananya mah. Kalau kita itu tidak menimbulkan kerusakan, kira-kira begitu ya. Nah, ini penting sekali Sobat Ngariksa untuk diingatkan melalui Ngariksa ini. Mengapa? Karena kita terus terang saja sampai sekarang kita itu tidak bebas dari ancaman bencana. Kita terletak, ini ada buku Mas Arif, Hidup Mati di Negeri Cincin Api. Dari mulai Aceh sampai ke timur itu, kita itu berada di tempat yang bisa jadi kapan saja itu bisa jadi gempa. Kapan saja itu bisa terjadi. Lihat data di BNPB misalnya, tahun 2023 itu bencana itu terus sering sekali ada. Ya banjir lah, letusan gunung api. Jadi ini peringatan penting sekali karena Indonesia itu memang dalam tanda kutip bersahabat dengan bencana. Sayangnya kita seringkali tidak sadar. Survei PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, kemarin ada proyek RIEK. RIEK itu Religious Environment RIEK ya gitu ya. Jadi tentang agama dan lingkungan. Sebetulnya ada kaitannya tidak sih tokoh-tokoh agama itu di dalam menjaga lingkungan? Kira-kira gitu. Survei nasional. Salah satu temuannya, kajiannya itu misalnya ini. Ini latar belakang dari program RIEK yang PPM itu. Bahwa ancaman lingkungan, banjir, polusi udara, gelombang panas itu selalu menghantui kita. Indonesia itu sangat rentan, bahkan 112 kabupaten di Indonesia itu rentan terhadap kenaikan air laut dan berpotensi tenggelam. Indonesia loh.
Lalu seberapa sadar kita? Ternyata dalam penelitiannya itu Indonesia itu, ini ada survei yang dikutip ya, Indonesia itu juara dunia paling tidak percaya pada global warming, pada bahwa alam kita ini terancam loh gitu. Indonesia itu juara, tapi juara dalam hal tidak percaya. Alah, kumaha engke wae lah kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Gimana nanti aja gitu. Jadi udah ada peringatan bahwa di sini nggak boleh nih tinggal di sini. Di sini bisa jadi ada gempa, tsunami, likuifaksi. Begitu gempanya selesai, di situ lah tinggal lagi dan seterusnya begitu ya. Nah, oleh karenanya ini posisi Indonesia itu tahun 2022 berada di peringkat ke-164 dari 180 negara dalam hal sadar lingkungannya. Apakah kita tidak punya modalnya? Punya, manuskrip tadi itu. Sayangnya manuskrip banyak dilupakan sehingga ini masalah lingkungan itu belum menjadi kekhawatiran utama di kalangan Muslim Indonesia. Ini survei dari PPIM ya. Ini nih masalah lingkungan itu masih di mana nih? Posisi keberapa nih? Di bawah sekali. Kerusakan lingkungan berada di posisi 4, perubahan iklim di posisi 7, polusi dianggap posisi ke-8, maksudnya saking ya nggak terlalu penting lah gitu. Yang penting itu apa ini? Kriminalitas, kesehatan, korupsi, ya itu penting juga itu. Tetapi ini masalah lingkungan ini kalau tidak tenggelam nanti itu. Kalau seandainya kita tidak melakukan upaya-upaya penyadaran. Dan sebetulnya tokoh-tokoh agama sudah mulai sekarang. Tanggal 5 September lalu, Paus Fransiskus ketemu dengan imam besar, Profesor Nasaruddin Umar, dan melahirkan deklarasi Istiqlal. Salah satu pesan moralnya adalah bahwa agama itu harus dipakai untuk memanusiakan manusia, meninggikan kemanusiaan, dan juga menjaga lingkungan. Kira-kira begitu. Jadi ini para santri, ini kebetulan santrinya santri pesantren Alhamidiyah hadir juga ya. Sekali santri tetap santri walaupun sudah alumni ya. Jadi pesantren hijaunya, sadar lingkungannya, itu santri itu punya peran yang amat sangat besar sekali. Mulailah dari santri, dari sikap santri. Karena santri kalau nanti jadi tokoh agama, begitu mengajak ke masyarakat, masyarakat tuh gampang nurut. Nah, diajak ngaji, kemudian dikasih kesadaran lingkungan gitu ya, supaya kita terhindar dari kemungkinan terburuk hilangnya peradaban. Kita ingat mungkin Sobat Ngariksa tahun berapa ini? Tahun 2023 kebakaran di museum ya, di Museum Nasional kita. Jadi musibah itu bisa terjadi kapan saja. Dan ini ada 817 koleksi yang terbakar waktu itu. 817. Ada kebakaran, ada gempa, mungkin ada yang bisa kita kontrol, ada juga yang tidak. Nah sayangnya memang kita itu sering abai. Dulu ketika terjadi gempa di Palu, di Sulawesi Tengah, tahun 2018 ya, itu juga sebetulnya 2012 sudah diingatkan. Ada tulisan di Kompas waktu itu 2012, ada kemungkinan di daerah Sulawesi Tengah itu akan terjadi gempa besar. Sudah diingatkan. Jadi kalau bisa jangan tinggal di daerah-daerah tertentu lah, kira-kira begitu ya. Tapi peringatan tentang potensi gempa di Sulteng itu tidak diindahkan. Seolah-olah nggak mungkin ada likuifaksi. Sobat Ngariksa ingat nggak likuifaksi? Likuifaksi itu ini. Itu bagaimana di Petobo. Ini fotonya saya ambil sendiri tahun 2018 itu. Karena saya waktu itu sebagai ketua tim penanganan bencana di Palu ya. Jadi saya ambil foto sendiri. Ini Petobo itu tergulung 1 kilo. Jadi Petobo itu seperti dibalikkan gitu. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha itu betul. Petobo itu rumah-rumahnya itu digulung oleh lumpur begitu. Ternyata di manuskrip itu sudah ada sebetulnya. Jadi peringatan itu ya manuskrip kalau Kompas kan 2012 ya. Manuskrip ini sudah ratusan tahun. Cuma kita nggak tahu bahwa itu likuifaksi. Coba kita lihat. Jadi gempa di Palu itu terjadi 28 September 2018. Bulan Hijriahnya itu Muharram. 17 Muharram 1440 jam 18. Artinya antara asar ke maghrib ya. Sore berarti kan. Nah, ini ada satu manuskrip bilang begini. Ya, jika bumi bergerak pada bulan Muharram gempa, bulan Muharram, ya kan? Muharram kan? Nah, jika waktu asar ini, ya, jika waktu asar gempa, alamat berpindah dari suatu tempat kepada suatu tempat.
Jadi bahasanya itu kalau terjadi gempa di bulan Muharram waktu asar, alamatnya itu berpindah suatu tempat, suatu negeri ke suatu tempat. Dulu saya nggak ngerti maksudnya apa. Ternyata itu ya likuifaksi itu. Likuifaksi itu Petobo pindah sampai 1 kilo gitu karena digulung gitu ya. Apa artinya? Artinya sebetulnya ingatan bersama masyarakat dulu itu di Nusantara itu sudah terjadi beberapa kali. Nah, kemudian muncullah penelitian LIPI kan keluar tahun berapa ya? Beberapa tahun setelah itu bahwa ternyata likuifaksi itu pernah terjadi 7 kali sejak tahun 2000 berapa begitu. Padahal ini sudah ratusan tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Hanya saja kita tidak terlalu tahu ya. Ini ratusan rumah di Petobo ini tergulung. Saya waktu itu naik di atapnya gitu yang sudah tidak seperti atap lagi gitu. Ini foto yang saya ambil sendiri. Nah, Sobat Ngariksa, jadi peristiwa-peristiwa yang saya jelaskan di dalam Ngariksa kali ini mudah-mudahan itu menjadi isyarat bahwa air naik juga memang maksudnya ada tsunami ya. Tentang tsunami juga memang sudah sering disampaikan di dalam beberapa manuskrip. Bahkan kalau lihat ini manuskrip yang di Betawi juga sama. Ada orang Betawi di sini ya. Siapa yang Betawi itu? Aldi ya? Nah, ini ada manuskrip Betawi karangan Muhammad Bakir. Ini menceritakan begini nih. Ini menceritakan tentang erupsi gunung api tahun 1883. Ceritanya begini, saya bacakan. Pada suatu malam, datanglah air dari sebelah wetan, gemuruh suaranya. Maka segala isi negeri habislah. Ada yang berlari ke sana kemari, ada yang berteriak tolong, ada yang menangis, ada yang mencari pohon-pohon yang tinggi. Maka adalah yang masih beradu, habislah mati di dalam air. Karena datangnya air itu tiada dapat tertegah lagi. Semakin besar hingga sampai pada puncak rumah dengan gemuruh suaranya berombak-ombak. Jadi sebetulnya potensi itu sudah tercatat di dalam berbagai manuskrip. Dan ini juga di Lampung, Syair Karam Lampung, Syair Lampung Karam ya, karangan Muhammad Saleh tentang tsunami pasca erupsi tadi itu tahun 1883. Ini diteliti oleh Bang Suryadi. Ini bentuknya syair. Sama. Orang banyak nyatalah tentu, bilangan lebih daripada 1000. Mati sekalian orangnya itu ditimpa lumpur, api dan abu, dan seterusnya. Kalau kita lihat di Bima, sama. Di Bima juga ini Bo Sangajikai. Ini Bo Sangajikai menceritakan tentang meletusnya Gunung Tambora. Ini Bo Sangajikai ini menceritakan tentang meletusnya Gunung Tambora pada 11 April 1815. Dan gara-gara meletusnya Gunung Tambora itu Eropa dalam 1 tahun itu tidak ada musim panas di Eropa karena tertutup oleh abu dari kiriman dari Bima ya. Itu saking besarnya dan itu terekam sebetulnya di dalam manuskripnya gitu. Nah, jadi sangat banyak sekali. Kalau nanti Sobat Ngariksa juga mau melihat naskah yang versi Arabnya juga sama di Dreamsea misalnya di proyek yang kami digitalisasi, ini yang versi Arabnya Az-Zalzalah, iya kan? Faslun laukana az-zalzal fi syahri Rabiul Awal. Misalnya kalau gempa itu pada bulan Rabiul Awal, itu artinya apa dan seterusnya gitu ya. Jadi Sobat Ngariksa, kita berharap bahwa semuanya mendapat informasi dan pengetahuan dari berbagai manuskrip yang kita kumpulkan mulai dari Aceh 20 tahun yang lalu khususnya begitu. Dan ingatan bersama ini dijaga bukan untuk mengenang duka, tetapi semata-mata supaya kita bisa mengantisipasi, punya kesadaran dan punya gerakan lah begitu untuk sadar bahwa bumi yang kita tinggali ini itu harus dijaga bersama-sama, harus dirawat bersama-sama. Karena ini kalau dari tadi saya cerita Sumatera, ini Jawa juga sama. Jangan dikira di Jawa di Sunda tidak ada gempa. Ini manuskripnya, namanya Lindu ya. Puniko bab ono lindu, lamun ono lindu ing wulan suro kan, suro itu kan bulan Muharram berarti gitu ya, sama gitu di Jawa juga ada gitu. Dan apalagi kalau kita sekarang memperhatikan ini yang Sobat Ngariksa yang muda-muda perlu ngikutin berita begitu ya, bahwa ancaman megatrust itu bukan omong kosong belaka,
kalau melihat catatan-catatan sejak ratusan tahun lalu. Ingat nggak waktu 2004 Desember setelah di Aceh terjadi 25, 26, 27, 28 sampai bulan Januarinya itu dari mulai Aceh kemudian ke India, ke Sri Lanka dan seterusnya, patahan itu terjadi gempa gitu. Jadi kalau sekali terjadi itu kan goyang dia buminya. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya dari Ngariksa ini ya mudah-mudahan Sobat Ngariksa bisa mendapat informasi bahwa pada masa lalu orang-orang tua kita, leluhur kita sudah mengingatkan, mari kita sadar dengan kearifan lokal yang kita miliki dan mari kita menjadi orang yang baik, orang yang sering sedekah, bukan hanya sedekah itu memberikan uang, tapi sedekah alam, sedekah untuk berbuat baik kepada lingkungan, kira-kira begitu. Maybe Tonaga Sensei would like to ask, please, in English or in Bahasa. So please allow me to ask in English. English, okay. Yeah, I understood more than half of your talk Thank today. you. So thank you very much. It I do was believe very that. impressive. Yeah. And so, first of all, I'd like to express my deepest condolences to the victims of the tsunami 20 years ago. We also, in Japan, we also experienced a big tsunami later, 7 years later than that, in 2011. And this year, we started this year, 2024, by a great earthquake. Exactly on the 1st of January, it happened. And so, we are always suffering from, we have been suffering from such a big natural disasters. And so, as a specialist of Sufism and Tariqat and so on and so on, I'd like to ask you two questions. One, about the activities of Sufism or Tariqat movement. And second is about the our duty as a specialist of Sufi thought, Sufi metaphysics. The first one is a very factual question. Tariqat was a kind of, how can I say, if they are, nowadays we have NGOs and some other non-governmental, non-profit organizations, and I think that some of the activities of Tariqat in the old days were something like that. So in that tsunami accident 20 years ago, did some tariqas make some activities for the victims of the tsunami? This is the first question about the activities of tariqat. And the second question is more maybe difficult one to answer. When I faced myself with a big earthquake on the first of this year, I asked myself a question: what can I do? What can I do as a specialist of Sufism to these disasters? And I answered myself: I can't do nothing at the moment. So all I did was to give a donation. It was all I did. But as a specialist of Sufi thought, we are treating with the nafs, and so how to improve our mental situation. And so this is our task, I believe. So as a specialist of Sufism, what can we do, or what should we do for this kind of disasters? Thank you very much. Yeah, thank you, Pak Tonaga. As far as I know, in Aceh in 2004, at the time, in relation with Tariqat activities, I mean, at the time, I didn't see that. Jadi saya tidak melihat secara langsung aktivitas Tariqat langsung, tetapi
ulama-ulama tarekat itu sangat berperan penting pada saat itu, jelas memberikan healing, memberikan spiritual advices begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ya, sebagai spesialis kajian tasawuf begitu ya. Ya seperti yang tadi dibahas sebetulnya oleh Mbah Maimun ya. Mbah Mun itu memberikan perspektif, saya kira dari segi tauhid begitu, bahwa di satu sisi ya memang kita harus yakin betul, percaya bahwa alam ini itu adalah semuanya itu di bawah kehendak Tuhan gitu. Nah, tetapi di sisi yang lain dalam perspektif tasawuf kita bisa lebih menegaskan bahwa ini adalah cara supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin begitu. Sementara gitu ya Pak Tonaga. I do believe you understand bahasa Indonesia, so it will be no problem for you to hear in bahasa ya. Ada lagi dari sini atau dari dari Facebook dulu ya, silakan. Oke. Ya dari Facebook, dari akun Hafiz Fadli. Ya. Yang sebelumnya pernah di-mention juga sama Mas Atung di grup Ngarik saya. Ya. Prof, semoga sehat selalu ya. Juga buat tim Ngariksa semuanya. Salam dari Melbourne. Sekaligus ingin bertanya, bagaimana ya Prof untuk meyakinkan ke saudara-saudara kita, baik Muslim dan non-Muslim, yang semakin kesini semakin menganggap ilmu-ilmu tadi, seperti yang Prof bacakan tentang takwil bencana atau takwil gempa, ataupun hari kejadian bencana sebagai takhayul saja dan tidak berdasar secara sains. Seolah ulama-ulama kita dulu dianggap hanya berhayal saja. Ini seringkali saya menguping pembicaraan-pembicaraan saudara Muslim yang berulang-ulang mengutuk tahayul dan selalu memerlukan bukti empiris. Ya. Barangkali Prof mau berbagi strategi komunikasinya untuk setidaknya mereka bisa tidak mengutuk ulama-ulama kita, atau jangan-jangan saya sendiri yang masih kurang membaca. Ya. Bagaimana cara meyakinkan kepada orang yang tidak percaya dengan teks-teks tadi, itu tahayul. Saya kira bacaannya, ngopinya kurang jauh barangkali ya, kalau ada yang menganggap begitu, karena ini bukan ramalan. Teks-teks ini judulnya saja takwil gempa. Dalam beberapa manuskrip itu namanya ta'bir, bukan takwil, ta'bir gempa. Jadi tafsir, semacam tafsir begitu ya. Kalau mimpi saja ada takwil mimpi kan, ada ta'bir mimpi. Nabi Yusuf saja kan itu ahli di dalam menafsirkan mimpi kan. Apakah itu dianggap tahayul gitu? Nah, teks-teks ini terbentuk berdasarkan pengalaman. Sama seperti Imam Al-Ghazali ketika misalnya menyebutkan kira-kira Lailatul Qadar itu malam apa ya? Oh, tergantung dari mulainya hari apa Ramadannya. Nanti Lailatul Qadarnya bisa tanggal 27, 25, 23, 21 begitu. Itu karena proses yang terus-terusan berulang. Kan di dalam Al-Quran juga kan Allah berfirman, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu sejarah itu berulang kok di antara kita itu. Itu jelas sekali Al-Quran. Nah, jadi takwil gempa itu sebetulnya pengalaman empirik yang terus berulang di Nusantara. Nah, mungkin jelaskan saja bahwa ini bukan ramalan, tetapi ini adalah takwil atau semacam takwil mimpi lah, kira-kira begitu. Memang harus pelan-pelan ya. Dijelaskannya ya. Terima kasih banyak Mas Hafid. Wah, ini ada De Alip Alfaini Rahman hadir dari Turki. Wah, sobat Ngariksa dari Turki. Alip ya. Mas Agus, teringat karya Pak Yusri, betul Mas Agus. Ajo Yusri itu sahabat terbaik kita, almarhum ya, yang tesisnya membahas tentang gempa. Ketika nulis disertasi tentang Al-Bawani, beliau wafat karena COVID persis pas mau promosi. Nah, mudah-mudahan beliau mendapatkan amal jariahnya ya dari pembahasan kita tentang gempa. Mungkin ada dari santri satu pertanyaan lagi? Ada? Sebelumnya terima kasih untuk Kiai Uman atas kesempatannya. Tadi untuk saya pribadi itu baru pertama kali mungkin ikut Ngariksa sampai selesai ya. Jadi memang terkait kajian-kajian manuskrip ini memang hal yang baru menurut saya pribadi juga. Nah,
Tadi ada beberapa dari pemaparan dari Kioman yang menurut saya sangat menarik gitu terkait dengan takwil dari gempa salah satunya. Yang mana gempa yang ada di Aceh itu sebenarnya sudah pernah dipaparin atau dijelaskan oleh ulama terdahulu gitu. Nah, menurut saya pribadi mungkin dan juga beberapa anak-anak muda mengkaji sebuah manuskrip kuno itu kan merupakan hal yang asing gitu bagi kita anak muda gitu. Nah, menurut Kioman gimana sih cara menumbuhkan rasa ketertarikan gitu bagi anak muda untuk mau mengkaji manuskrip kuno yang ada di Indonesia? Wah, ini pertanyaan penting sekali. Makasih Maulana ya. Maulana ini alumni dari pesantren Al-Hamidiyah. Santri itu memang selalu kritis dan curious ya, pengen tahu. Bagaimana caranya ya supaya anak-anak muda, milenial itu tertarik untuk membaca, mengetahui yang ada di dalam manuskrip gitu. Ini memang tugas gampang-gampang susah. Gampangnya sebetulnya ya harus dibikin populer memang. Seperti Ngariksa ini sebetulnya itu bentuk populer dari mengkaji di kelas, di perpustakaan gitu, manuskrip nih. Ini sengaja saya bawa manuskripnya. Ini kalau yang seriusnya itu kan ya sudah duduk di perpustakaan, kemudian dikaji secara filologis, baca gitu ya. Nah, tapi untuk anak muda barangkali kalau diajak ke perpustakaan baca ini kan mungkin, aduh ini mendingan main HP gitu ya. Nah, makanya caranya salah satunya adalah memang harus kita populerkan. Jadi harus dicari isu-isu yang bisa dibahas secara populer. Kemudian memang harus menggunakan ya ini media sosial, TikToknya segala. Ya harus tolong bantu nanti ini Ngariksanya di mention di akun media sosialnya gitu. Ambil 1-2 poin yang menarik dulu, kemudian ikut up gitu. Lihat di akun Instagram saya di Ngariksa, itu mahasiswa bikin video 1 menit 2 menit tentang apa yang ada di dalam manuskrip ya. Mulailah dari sesuatu yang menarik buat kita dulu, yang ringan-ringan. Misalnya yaitu tadi gempa, ternyata gempa dulu itu artinya begini, yang itu dulu. Mulai dari hal-hal yang ringan dulu ya. Dan mungkin ya generasi milenial harus menyempatkan untuk mau membaca manuskripnya sekali-kali lah ya. Oke, dengan hadir di Ngariksa saja sudah satu cara itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti jadi senang. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah hadir. Ada 10 yang komentar di media sosial lebih, tapi saya tidak bisa membacakannya secara satu-satu. Tetapi terima kasih banyak semuanya ya. Sobat Ngariksa, 20 tahun berlalu, gempa dan tsunami Aceh adalah pengalaman pilu. Korban manusia ratusan ribu. Jejak peradaban tak sedikit musnah tersapu. Tuhan mengatur semesta dengan cara semestinya. Bumi dianugerahi cara memperbaiki diri. Lapisan bawah bumi bergerak. Jadilah gempa hingga tsunami. Bagian atas bereaksi. Jadilah perubahan iklim yang tak terkendali. Gempa dan tsunami bukan 1-2 kali terjadi. Manuskrip Aceh sendiri menjadi saksi yang seharusnya menjadi peringatan bagi tiap generasi. Apalagi Indonesia berada di lingkaran cincin api, wilayah yang rawan gempa bumi, likuifaksi, tsunami, hingga letusan gunung api. Tsunami Aceh menyentak penjuru bumi. Penyelamatan manuskrip saat itu mungkin sulit dimengerti, tapi kini terbukti pesan leluhur teramat penting di masa kini. 2 dekade tsunami Aceh berlalu. Saatnya kita belajar dari masa lalu. Mari buka mata, buka telinga. Mari jaga bumi dan muliakan sesama. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel Ngariksa TV. Sekarang sudah berapa itu? 7.300, baru 7.300. Sekarang yang hadir segera subscribe kalau yang belum. Yang sudah terima kasih banyak. Terima kasih, sekarang sudah episode ke-133. Selama hampir 6 tahun saya hadir
membersamai. Mudah-mudahan untuk generasi milenial yang muda-muda bisa tetap menggemari manuskrip menjadi sesuatu yang klasik tapi asik, dan mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia bisa terus menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngariksa.